Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kembali kita berjumpa pada sesi yang sangat sederhana ini. Pada sesi ini kami akan menampilkan tentang media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang dimaksud bagaimana mengoptimalkan tentang hasil kerja dalam pengembangan media pembelajaran. Nah, kalau kita melihat beberapa tagihan dari lembar kerja yang ada, ini ada pengembangan media pembelajaran, ini ada instruksi yang sebagaimana sudah Bapak Ibu ketahui. Kemudian ini ada contoh bagaimana pengisian form tentang rencana pemilihan media pembelajaran dalam pelatihan profesi guru. Kemudian di sini ada pedoman penilaiannya. Dia ada instruksi yang sudah disampaikan di LMS, kemudian ada contoh pengisian form, lalu ada pedoman pensekorannya. Nah, kita akan melihat bagaimana memaksimalkan lembar kerja ini agar bisa kita menyelesaikan tugas kita dalam pengembangan media pembelajaran. Nah, sebelum ke arah itu, kita harus mengenal dulu jenis-jenis bahan ajar. Jenis-jenis bahan ajar itu banyak, ya. Apakah itu dalam bentuk cetak, kita bisa menggunakan handout, buku, modul, LKPD, brosur, leaflet, wall chart, foto atau marker model, ya. Bahan ajar juga bisa dalam bentuk untuk didengarkan oleh peserta didik kita, itu dalam bentuk kaset, radio, podcast misalnya, ya misalkan. Atau ada dalam bentuk interaktif, ada CD interaktif, ada streaming, ya. Kemudian ada audio visual. Nah, audio visual ini dalam bentuk video atau film atau podcast juga boleh. Ini bagian-bagian yang jenis-jenis bahan ajar yang bisa divariasikan oleh seorang guru dalam mengembangkan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu agar kita bisa maksimal, ada beberapa tips dan trik untuk hal itu. Pertama adalah misalnya kita perlu menghindari penggunaan media pembelajaran yang justru membingungkan peserta didik. Nah, jadi gunakan kalau kita menggunakan pembelajaran daring di LMS misalnya, maka sesuaikan dengan karakteristik materi ajar. Nah, kita bisa menyediakan beberapa link YouTube untuk penjelasan materi ajar kita. Entah itu secara sederhana maupun kita tutup dalam bentuk interaksi. Jadi hindari penggunaan media pembelajaran yang justru membingungkan peserta didik atau kita sendiri yang bingung. Nah, dalam pembelajaran online misalnya kita bisa memilih pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi ajarnya. Nah, kita juga tidak segan-segan kalau misalnya ada media yang sangat sederhana, maka mengapa kita tidak menggunakan media pembelajaran sederhana itu dan mudah sehingga membantu tujuan pembelajaran. Jangan nanti memilih media pembelajaran justru menyulitkan kita di ruang kelas akibat kita tidak didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Ayo, kita tidak usah berkecil hati lagi kalau ada beberapa bagian guru kita yang masih menggunakan media pembelajaran sederhana. Yang penting tujuan pembelajarannya itu tercapai. Nah, oleh karenanya dalam hal ini hindarilah penggunaan media yang monoton dan membosankan. Jadi ketika menyampaikan media pembelajarannya itu melalui visual maupun audio visual atau interaktif misalnya, maka ciptakan interaksi suasana kelas yang lebih hidup dan menyenangkan meskipun pembelajaran itu secara online, apalagi di depan kelas. Media akan membantu kita untuk mengoptimalkan interaksi antara peserta didik dan guru. Kemudian hal lainnya adalah hindari penyajian materi yang dominan penguasaan pengetahuan konseptual. Nah, ini yang perlu kita hindari bersama.
penggunaan materi yang sifatnya konseptual sebaiknya kita hindari. Kalaupun ada penjelasan-penjelasan sifatnya konseptual agar bisa dijelaskan di awal pembelajaran atau pada materi yang terpisah agar tidak menimbulkan kebosanan bagi peserta didik. Nah, lalu kemudian perhatikan pemenuhan dimensi pengetahuan konsep, faktual, prosedural, dan metakognisi. Jadi ketika mengembangkan media pembelajaran, tentunya ada target-target penting yang perlu kita lakukan. Jangan kemudian pengembangan media pembelajaran kita hanya menekankan pada satu aspek saja. Misalnya pengetahuan hanya pada aspek konseptual. Tapi perlu juga diimbangi dengan pengetahuan yang sifatnya faktual, prosedural, atau metakognisi. Nah, tentunya ini sesuai dengan karakteristik atau tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Kalau topik pembelajarannya menitikberatkan pada pengetahuan yang sifatnya prosedural, maka tentunya itu menjadi hal yang prioritas. Demikian juga pada hal yang sifatnya metakognisi. Jadi disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan atau karakteristik materi yang sudah kita pilih bersama. Selanjutnya, nah ini penting juga perlu kita menyiapkan media pembelajaran yang menyenangkan, menarik, menantang, apalagi memotivasi peserta didik. Itu yang penting. Menyenangkan, menarik, menantang, dan memotivasi peserta didik. Kalau media pembelajaran justru kebaliknya, sebaiknya kita mengurungkan niat kita untuk menggunakan. Jadi silakan menstimulasi keterampilan hidup abad 21 dalam proses pembelajaran. Abad 21 penuh dengan tantangan dan saat ini tengah dijalani oleh peserta didik kita. Mari kita bekali mereka dengan hal-hal yang sifatnya menantang dan memberikan solusi terhadap kehidupan mereka seharian. Nah, selanjutnya juga dalam pembuatan media pembelajaran perlu diperhatikan kejelasan artikulasi, komposisi gambar, mixing audionya, dan sebagainya. Nah, variasi tayangan, variasi gambar, grafis, kalau ada animasi, tolong diperhatikan dengan sebaik mungkin agar video pembelajaran kita lebih maksimal. Nah, ini ada beberapa rubrik penilaian pada akhirnya produk yang dihasilkan, media pembelajaran yang dihasilkan oleh Bapak Ibu guru dalam lokakarya ini atau dalam penyusunan perangkat pembelajaran, maka perlu dilihat secara baik apa kira-kira kriteria penilaiannya, rubrik penilaiannya. Di sini sudah jelas kita bisa melihat apa saja yang perlu diperhatikan. Misalnya kesesuaian jenis media dengan CP dan TP, apalagi alur tujuan pembelajaran, kemudian kesesuaian dengan materi, dengan strategi, dengan karakteristik peserta didik, ada kejelasan audio, ada keterbacaan tulisan, ada kelengkapan lingkup materi, kemudahan dalam penggunaan media, kebenaran dalam penggunaan kaidah bahasa, lalu efektivitas, ya, gambar, ilustrasi, animasi, kemudiannya medianya menarik dan familiar kalangan peserta didik, lalu memperhatikan peserta didik logis, sistematis, sederhana, dan sebagainya. Nah, jika Bapak Ibu bisa memenuhi beberapa kriteria dalam penilaian ini, maka insya Allah nilai yang kita peroleh, target yang kita peroleh, insya Allah dapat sesuai dengan harapan kita. Nah, ada beberapa hal penting juga yang perlu diperhatikan dalam hal checklist kelengkapan media pembelajaran. Mari kita cek apakah penggunaan media pembelajaran kita sudah sesuai dengan kategori-kategori itu. Silakan dilakukan cross check secara cepat. Jika belum, maka sebaiknya Bapak Ibu penuhi dengan harapan Bapak Ibu bisa menjadi belajar dengan lebih baik pada pengembangan media pembelajaran ini. Kami berharap semua kita dapat menggunakan media pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya dan menjadi bagian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga penjelasan ini ada manfaatnya. Dan kami mohon maaf apabila dalam penjelasan ini terdapat hal yang kurang berkenan dan kritik, saran, dan perbaikannya terhadap topik ini menjadi bagian penting untuk pengembangan kita masa depan. Selamat Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.